Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Kerawan, saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan presentasi makalah tentang proses masa depan profesi bidang teknologi informasi pada mata kuliah etika profesi. Yang pertama, abstrak dengan teknologi informasi yang secara nyata dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas untuk mengisi berbagai bidang usaha dan bisnis baik di Indonesia maupun di luar negeri yang berkaitan dengan teknologi informasi yang diperlukan SDM atau sumber daya manusia yang benar-benar handal dan profesional. Tanpa kemampuan dan skill yang baik mumpuni, kita tidak akan mau bersaing dengan teknologi TI yang berasal dari negara lain yang masuk ke bursa tenaga TI di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi atau TI semakin canggih dan meluas. Penggunaan TI tersebut sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap lembaga maupun pemanfaatan TI tidak terlepas dari adanya informasi dalam sebuah instansi atau lembaga untuk menunjang berjalannya sebuah sistem. Semakin canggih informasi terkadang tidak diikuti dengan penerapan keamanan informasi yang memadai. Teknologi informasi yang berkembang pesat dewasa ini telah mendorong percepatan di berbagai bidang. Hal ini juga yang menyebabkan munculnya kemajuan pada perangkat lunak dan diimbangi pula dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi beserta perangkat kerasnya. Secara langsung ataupun tidak, teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari berbagai bidang kehidupan. Karena banyak kemudahan yang ditawarkan, teknologi informasi hampir tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Maka dari itu di sini kita akan membahas prospek masa depan dunia teknologi informasi pada masa depan. Pendahuluan prospek lulusan bidang TI atau teknologi informasi baik MI, manajemen informasi, SI, sistem informasi maupun komputer akuntansi dalam beberapa tahun ke depan masih tetap menjadi primadona bidang teknologi informasi atau bisnis lain yang didukung penerapan teknologi informasi untuk saat ini dan di masa depan yang akan datang tetap mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena bersifat strategis bagi perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Dua aspek penting dalam pengembangan bisnis yang berhubung dengan teknologi informasi adalah infrastruktur dan sumber daya manusia atau SDM. Selain kedua aspek tersebut, sebenarnya masih banyak aspek lain seperti pendidikan, finansial, dan sebagainya. Namun lemahnya infrastruktur dan langkahnya sumber daya manusia profesional dalam bidang ini merupakan penyebab lambatnya perkembangan dan bisnis teknologi informasi di Indonesia. Apabila lulusan TI di Indonesia tidak memenuhi persyaratan, maka dari mana tenaga kerja TI profesional diperoleh? Kemudian apabila perencanaan pembinaan dan penciptaan SDM TI profesional tidak dilaksanakan dengan baik, maka krisis SDM pelan namun pasti akan terjadi. Bahkan dengan berkembang dan murahnya jaringan komputer global atau internet, maka bursa tenaga kerja semakin terbuka secara global. Kedua, data science. Data science adalah suatu bidang studi yang mengkombinasikan kemampuan programming, matematika, dan statistika. Juga pengetahuan umum untuk mendapatkan suatu insight atau wawasan dari data struktur maupun tidak struktur atau Wikipedia. Secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa data science tidak hanya fokus pada satu disiplin ilmu saja, tapi lebih dari satu disiplin ilmu untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Konsep dari data science itu terdiri dari beberapa bidang disiplin ilmu, yaitu matematika dan statistika, data mining, ilmu komputer, domain knowledge, dan artificial intelligence maupun deep learning, machine learning, dan natural language processing atau NLP. Lalu apa yang kita butuhkan untuk mempelajari data science? Setidaknya minimal ada 3 disiplin ilmu yang bisa kita pahami, yaitu matematika dan statistika, domain knowledge, dan ilmu komputer. Dari ketiga di atas kita bisa mengkombinasikan beberapa disiplin ilmu baru seperti machine learning, software development, dan traditional research. Penerapan data science. 1. Machine learning merupakan irisan dari matematika dan statistik dengan ilmu komputer. Merupakan cabang dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Konsep dasar dari machine learning adalah memberikan kemampuan pada komputer untuk terus belajar sehingga komputer dapat menganalisa data dengan akurasi tinggi.
Contoh penerapannya adalah Cortana atau asisten yang tersedia pada Windows 10, AlphaGo, Voice Search pada Google. 2. Software development. Tradisional software merupakan irisan dari ilmu komputer dengan domain knowledge. Biasanya digunakan di beberapa perusahaan maupun instansi untuk mempermudah mereka untuk menjalankan pelayanan atau bisnis mereka dengan cara mereka membuat semacam aplikasi yang bisa digunakan oleh siapapun dimanapun dan kapanpun, sehingga mempermudah orang untuk mengakses tanpa harus repot-repot datang ke sini. Contohnya adalah e-banking, e-library, dan lain-lain. Traditional research adalah merupakan irisan ilmu dari ilmu matematika dan statistika dengan domain knowledge. Traditional research hampir digunakan berbagai perusahaan, instansi serta universitas. Biasanya digunakan untuk mempelajari dan atau menganalisa data yang nantinya bisa mengambil insight yang diinginkan. Dari ketiga penjelasan di atas, kita bisa tahu bahwa kombinasi dari dua disiplin ilmu menghasilkan disiplin ilmu baru. Bagaimana ketiga disiplin ilmu di atas dikombinasikan, maka akan menghasilkan ilmu baru yang diketahui, yaitu data science. Nah, kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan tadi yaitu perkembangan teknologi informasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dan dalam memahami komponen teknologi informasi seperti perangkat keras dan perangkat lunak, komputer, sistem jaringan, dan sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk mentransfer data. Kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi informasi masih terus meningkat. Hal ini bisa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi di berbagai bidang. Juga jumlah SDM profesional dengan kemampuan baik dalam bidang teknologi informasi masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Kemudian yang cukup menarik dari perkembangan TI, penghargaan kepada mereka yang berkemampuan dalam di bidang ini sudah bisa dirasakan dalam penghasilan yang dikatakan cukup baik bila dibandingkan dengan tenaga kerja lain. Oleh karena itu, dengan berkembangnya teknologi informasi ini merupakan suatu peluang sekaligus tantangan bagi mereka yang mempunyai kemampuan dalam bidang ini. Terlepas dari itu, semua peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional, infrastruktur yang baik yang sesuai merupakan syarat mutlak untuk mencapai tingkat keberhasilan dan kesuksesan di masa yang akan mendatang. Nah, segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.